Dia pede sekali kenal Zul. Zul, siapa ini? Coba cerita dulu. Kau kenal dia karena apa? Saya kenal dia karena ketawanya. Kasihan, kenapa kasihan? Itu sama saya, kenapa Kan kasihan? sudah lama tidak pernah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Sore ini saya bersama Bayu Putra Negara. Asik. Mana? Om Ipang Tobaraka. Halo. Sakit deh ini, tapi semangat. Trianom Carito. Daus Daude. Pernah. Oke. Ceritanya sore ini kami mau bersilaturahmi ke salah satu band yang ada di Kota Palu. Nama bandnya adalah Bateman Band yang sudah mengeluarkan single berjudul Hanya Malam. Hanya malam yang bisa mengerti aku, hanya malam yang dapat ku maki. Tolong malam beri aku sedikit asa, tolong malam beri aku ketenangan. Malam ini ku coba pejamkan mata, tapi semua resah. Dan hari ini kita mau langsung ke teman-teman Bateman. Semangat apakah sehingga lagu Hanya Malam itu bisa dan baru terilis di tahun 2020, Mei 2020, di akhir tahun lagi, akhir tahun ya. Hanya malam yang bisa mengerti aku, hanya malam yang dapat ku maki. Tolong malam beri aku sedikit asa, tolong malam beri aku ketenangan. Malam ini ku coba pejamkan mata, tapi semua resah. Ini orangnya. Halo Jack, Om Beda melapas sere vokal. Om Jack. Om Jack. Halo Jack. Dalam rangka apa ini? Recording lagu ke berapa? 5 kan? Marah apa? Akunnya. Makasih lah. Bapak masih keberatan itu enak, nyaman. Kalau kita mau Dan bayar, berteman kita- itu harus keberatan. kalau susah kita selalu bayar per apa dia? Tidak, kalau masalah keberatan tetap keberatan. Tapi Tapi kalau karena- masalah bayar itu karena- belum. Kalau saya belum bicara bayar berarti belum. Kalau keberatan saya belum. Cuma Disuruh urus suara apa saya? masih enak. Akun YouTube. Ya, sudah mau bubar itu Ben. Kenapa lagi? Cuma aman Iya, ya. kenapa? Oke, teman-teman. Hari ini saya bersama dengan teman-teman Bateman Band. Bateman Band ini yang saya tahu lahir di 2021. Yang saya tahu. 2020. Singlenya, 2020. singlenya itu Hanya Malam. Singlenya Hanya Malam di Kota Palu cukup booming lah, booming. Cuma satu yang salah. Baru enak-enaknya kita dengar mereka sudah mau bikin lagu lagi. Tapi nggak tahu lah. Apa dorong punya mau? Apakah mereka hanya sekedar ya, yang penting suka gitu. Nah, sekarang kita baku tanya tuh. Siapa sebenarnya yang punya ide bikin band Bateman Band ini? Saya tuh lihat mukanya. Steve Oi. Rame-rame. Bagaimana ceritanya? Berawal dari Awal. sama-sama ingin ngeband aja kita. Nah, Ada satu lagu yang mau digarap, itu kita main band. Awalnya dari situ aja sih, mau garap satu lagu. yang menamakan jadi Bateman Band Rame-rame. Idam. yang wakil senam ya? Iya, dari awal dari mana Ben? Boleh saya cerita? Boleh. Kita sudah cerita di beberapa kesempatan di media. Jadi kalau dia tanya awalnya memang dari dia. Ya. Dia lagi beralih profesi, bukan beralih profesi benar ya.
profesi lamanya yang dia tinggalkan. Ya. Terus dia bilang, sayang ini barang. Nah saya kompor memang. Tapi waktu itu kompornya sebagai teman yang terserah mau jungkir balik bikin apa di situ. Tidak ada juga mau bilang, kita bikin band ya. Terus dia, saya tahu juga dia bagaimana ceritanya. Dia tiba-tiba saya ingat lagu mau juga. Dan saya suka nih lagu ini. Nah, ini lagu kalau kita tracking memang seperti yang sudah kita bilang cerita-cerita juga itu. Saya sama Zul di Jogja udah pernah bikin. Zaman sama Luke sekarang di Bone dia Asera Band. Eksis lah dulu dia menjadi jalan. Terus saya tracking dengan model analog. Ya zaman itu zaman kita memang lagi berjuang untuk tawarin demo ke sana kemari kan. Udah selesai. Balik Palu, dia nikah, saya juga nikah. 2000 berapa sudah nikah? Oh iya, yang ingat itu ya, yang rival main. Rival main Palu itu dulu betul. Ada rival bikin acara reggae education. Yang 2012 ya. Di ternyata dulu diam-diam sama Hendra Lemba itu bikin band. Dia bikin band yang Hendra solo atau gimana itu? Kita pilih dulu. Nagaya Band ya. Nagaya. Namanya Nagaya Band. Tapi saya tidak tahu kenapa. Nagaya Band, tapi bukan orang Dia buat telepon tuh. Gang, saya bikin ulang itu lagu Hanya Malam. Dia bilang, bagus. Saya tuh dengan PD-nya itu yang dipikir saya mau nyanyi. Dia bilang, sorry Le. So ada vokalisnya, karena ini lagu saya kasih sama Hendra Lemba. Ya gitu bre. Gitu. Dia datang ke Nebula, dia bercerita, dia bilang, so pede betul sih. Dia ajak menyanyi ulang kita ini kan. Dia bilang, tidak so ada, jadi materinya itu so ada. Bagus loh ya. Kalau bikin 5 lagu termasuk lagu PDD jadi menyanyi mana tidak? Iya. Jadi waktu itu saya so dengan di telepon Zul ini kan baru Hanya Malam. Ya, Aku lagu itu juga saya so pernah nyanyikan. Gitu. Tidak, kau main drum saja. Jangan dulu, kau tahu kapasitasku main drum kan? Udah lagu gampang ini. Dia kan lagu gampang ini. Gampang sudah itu. Dia bilang, gampang sudah kalau mana materimu? Dia kasih lah materi. Dia dengar, kita lain. Ayu Tedong itu sempat jadi basisnya Nagaya, tapi di proses recording. Yo, kau juga dulu. recording ya. Recording. Ayu saya Ayu. Hendra. Ketemu di mana Ayu? Saya cuma dipanggil waktu itu. Kita mau audisi pemain bass sebenarnya. Kebetulan si Ayu ini ya mau sekali ya. Mau sekali main bass di Nagaya Band. Ini coba kita audisi di studio. Kita main-main sama sana tuh main drum satu mana ya? Saya main drum, tapi sebelum saya tahu sama kau. Dan yang bagus mainnya Ayu itu terima. Nah, Ayu jadi kau main bass di grup ini nih di Nagaya. Tidak, kayaknya dia tidak dapat pemain drum yang sebodoh saya itu ya. Jadi dia tiba-tiba dia kayaknya ada ide yang sama kerjain itu kan. Nah ini. Coba main drum. Saya lupa siapa main. Berarti intinya sebenarnya bukan masalah kualitas bagus sampai tidak bagus, tapi hanya karena ini sebaku teman, sebaku tahu. Itu barangkali berangkatnya. Om Idam berapa kali menjadi vokalis lagu Hanya Malam? 1. Dua dan ini. Hanya Malam 2 dan ini. Cuman kan di proses kemarin itu kita tag dan saya tidak bisa lupa kita main di nada dasar A dan tidak pakai overtune, tidak pakai modulasi. Pokoknya kita pakai lurus. Zaman itu malah membayangkan dia kayak model beatnya itu kayak Kayak murang. Bukan. Dewa 19. Dewa 19. Nafas itu. Hanya Dewa 19 Oh, Dewa 19. hanya malam yang dapat ku mati. Tapi dia tolong malam beri aku sedikit asa. Tolong malam beri. Itu dari pertama sampai habis. Dan memang songnya yang gue bikin itu cuma satu song dengan almarhum itu. Itu lirik memang murni anunya Om Zul atau dengan almarhum? Almarhum. Lirik almarhum ya? Berarti memang Umpai itu juga apa ya? Meninggalkan kenangan buat teman-temannya. Legasi. Pada saat Hanya Malam setelah dirilis, hanya berapa minggu kan? Udah sampai 1 minggu. Sampai seminggu langsung. 2 hari. Yang harusnya kita launching hari itu.
Harusnya Hari kita itu, lanjut tanggal hari 20. meninggal dia Tak undur kita tanggal 18. Nggak tahu kenapa tak undur. Kita cek dulu Kita ya. maju. Oh iya, kira Om Steve, gini. Kumio dengar lagu itu, apakah baru dengar di saat itu atau karena yang sudah 2 proses kali itu? Tidak, saya baru dengar waktu pas saya diajak main itu. Saya diajak main juga waktu itu. Main keyboard. Ya. Jadi waktu diajak main, ih enak ini lagu. Ya sudah kita aransemen lah. Ya sudah, jadi teringat terus sudah itu. Enak ini, enak. Pas saya lagi. Ada dua kejadian. Jadi kalau yang pertama kasihan saya berharap itu ya. Nyanyi kok jadi drum tuh. Yang kedua dia sudah pamit sama almarhum. Saya bikin lagu ini karena dia ke Indra lain, Batu Indra saya bawa aja lagu ini. Ini tuh sama yang punya itu Payet. Oh itu. Saya dulu. Tidak dia bilang. Tidak, saya sebenarnya mau tekankan bahwa di saat dia telepon Zul, memang lagi ada sama saya. Kok punya teleponnya Zul? Dibuka, dia telepon. Dia pede sekali kenal Zul. Zul, siapa ini? Suka dia tadi. Kau kenal dia karena apa? Saya kenalnya karena ketawanya. Kasihan, kenapa kasihan? Itu sama saya, kenapa Kan kasihan? sudah lama tidak bersua sama iya. ini. Yang kau hafal itu ketawanya. Gua tahu nih. Ketawa menghina tuh bikin jengkel. Pokoknya gitu. Yang kamu itu bilang, Zul, kau tahu saya? Siapa ini? Nanti dia ketawa baru, oh iya. Gimana ketawa mau ikut sekali? Itu tanya. Oke, sebelum saya tanya Om Adi nih. Tidak, Cerita dulu. sebelum itu saya mau, masih ada lagi. saya mau kasih terus. Zul bilang, "Iyo, boleh kau take itu lagi." Karena memang cari bandnya kan. Iya. Boleh kau take itu lagi, tapi yang menyanyi Idam. Jangan sebenarnya, kenapa kau pilih saya? Kalau kemarin kau panggil saya main drum, sekarang kenapa kau suruh saya menyanyi? Hai. Gitu kan ya. Mungkin karena sudah kita terpakai dengan ikatan emosional kan? Iya. Kalau kemarin kita tuh di Dan saya di depannya Oi. karakter vokalnya itu. Gitu ya. Saya di depannya Oi, langsung Oi bilang, ini sudah harus kau yang menyanyi. Gitu. Proses pembuatan aransemen berarti kan bukan lagu lagi karena sudah ada lagunya kan. Proses pembuatan aransemennya itu apakah langsung jadi seperti yang kita dengar hari ini atau bagaimana? Tidak. Kalau itu tidak. Berapa Pertama kita kumpul dulu 3 orang. Satu. Begitu oke terus tak bungkus. Oke. Saya cuma bilang nanti kalau sudah jadi, kamu datang tag ya. Saya bikin dulu bagian. Terus pokoknya yang ada di kepala aku itu bahwa memang 90 memang. Kita generasi yang 90-an rock begitu itu ya. Akhirnya harus jadi begitu lagi. Terus susahnya kan lebih enak itu kadang-kadang orang yang baru-baru kenal. Karena pas kami kasih tahu, dia mungkin karena tidak enak dia dengar. Nah, ini bagaimana resikonya saat berproject dengan teman-teman yang sama-sama tukang baku emas, bahasa kasarnya begitu. Apa beratnya itu? Oh, berat sekali. Kalau bisa dibilang berat, dari semua personil siapa yang tukang baku Oh, sadeng ini bakal terus. Sadeng Adi. Pokoknya satu yang bakal dorong semua. Nah, biar akrab saja. Iya, kalau kita adem-adem terus, jadi tahu karakter masing-masing ini. Gitu. Gitu sih lebih ke begitu. Om Adi, saya dengar isi gitar lah di YouTube ya. Kan karakternya agak keluar kalau telinga tuh. Karakternya agak keluar dari seorang Adi Tangkilitan, agak beda lah. Agak beda dari proyekan bayi yang di Kultur. Itu agak beda. Itu asli dari hukumnya atau dipaksakan oleh Steve Oi? Dipaksa lah. Bagaimana Proses dia ngatur, saya cuma isi dia yang pilih. Kalau nanti kesepakatannya, apa ya? Kan dia yang olah, maunya ngikut lagu. Ya tapi ini kan proyek awal, jadi memang nanti ke depan kita bagaimana ya? Apakah nanti tetap ada karakter yang saya lagi suka pelajari atau memang dia mau tarik saya ke masa lalu belum tahu juga. Ini lagi buku nego-nego juga. Tapi itu Oi punya Oi punya karyanya itu saya cuma dipinjam jariku di lagu. biasa. Jadi lagu Hanya Malam itu apa ya kalau bahasanya easy listening, maksudnya satu kali dengar gitu itu sudah gampang dinyanyikan walaupun lirik mungkin yang belum hafal tapi agak
Melekat ya. Iya, di sini melekat sekali gitu. Dan ini mungkin salah satu karya yang luar biasa dari almarhum Pak Ai. Di penghujung hidupnya dia meninggalkan sebuah karya yang menjadi pesan dan menjadi pengingat buat kita sebagai teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi mau tanya, apa proyekan Bateman Band ke depannya? Apakah dia mau bikin single lagi atau mau bikin album? Saya mau cerita dulu sebelum ke situ. Karena memang setelah tadi riwayat yang akhirnya itu karya jadi, kan dia tidak tahu nama bandnya apa. Yang pasti waktu itu saya bilang sama Oi, saya mau ini barang jadi proyek bergembira. Sampai grup WA kita, dia kan malas sekali ini Oi ini. Dia cuma bilang, "Idam, kau bikinkan grup WA dulu." Sudah, saya juga bikin grup WA, saya dia Zul yang untuk komunikasi kan. Ini ya dia kirim data, Sujadi, sambil kita dengar, "Oi, kenapa bikin satunya?" "Tuh tenang kau, urusan itu." Kita sambil, kalau dia kan telinganya bagus sekali. Coba dengar suaranya Idam itu fals begitu. Oi bilang, "Tenang, belum." Karena dia tidak paham ini maksudnya waktu itu adalah guide misalnya. Guide untuk teman-teman yang lain. Atau sematu Oi juga, biar dapat atmosfernya kan. Dia kalau urusan fals dia ketelinga ini. Jadi kalau untuk kritik saya nyanyi fals itu saya tidak tanya Adi atau dia yang saya harus tanya. Saya enak menyanyi dong gitu. Tapi dia tidak berani bilang di depan orang banyak. Dia japri saya atau dia sayang dulu. Dan dengar suaramu dulu jelek. Nah, tidak ada bandnya, tidak ada nama bandnya. Dia dengan PD, Oi, jangan pas masuk dulu di radio. Bisa. Terus nama bandnya kita apa? Apa nama band? Diskusi sudah Dayat, karena Dayat sudah masuk di grup. Kita berempat ya, Oi, sudah ada Papa Guma ya? Belum ya? Baru kita angkat. Baru kita angkat di grup itu ya. Dayat belum sudah juga project. Saya tidak tahu juga alasannya apa. Kita juga sepakati juga. Saya bilang kalau saya maunya tetap project bergembira. Project bergembira. Terus tiba-tiba kita tanya Iwin nggak kasih nama band Kelingking juga. Apa? Kelingking. Kelingking ya? Iya. Apa itu kelingking? Ini. Dia bilang, apa itu kelingking? Apa itu kelingking? Kita tanya apa kelingking? Dia bilang, kalau kelingking kan begini. Ya. Baku teman. Oh, baku teman ya. Saya bilang kenapa? Disembunyi lagi. Baku teman Jo. Di grup langsung saya taruh baku teman. Pilihannya dua, baku teman atau bateman. Oh ini langsung bilang sudah bateman bungkus. Tidak pakai perdebatan apa segala macam. Bateman. Bateman dia bikinkan desain namanya, entah logo entah apa itu kan. Itu untuk modal kita bisa ke radio. Dan dia upload di agregator dan YouTube musik. Sampai di situ. Yang akhirnya kalau berkembang bahwa memang kita dasarnya bagus teman, ya sudah terserah lah. Mau dia bagus. Jadi tidak ada yang boleh menuntut. Tidak ada yang boleh menuntut lebih atau apapun. Karena kan niat awalnya kalau saya menuntut terakhir sering. Gitu. Terakhir dulu saya mana habis rokok itu sering. Oh iya, gitu itu wajib. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi. Kedepannya nih mau bikin album atau single lagi, Om Steve? Kesepakatannya teman-teman itu sebenarnya kita ngikutin arus toh, tapi kita siapin materi yang 4 atau 5 begitu untuk mini album sih. Nah itu juga belum berembukan juga itu waktu itu. Ada yang udah mini album, jangan dulu mini album, single ada yang kita perkuat dulu ini ya. Jadi itu masih jadi perdebatan di grup, tapi wajar itu, band sehat begitu kan. Baku bantu saya dulu. Kita baru tahu ya. Iya, baru tahu. Apa jadinya? Tapi kita lagi ngumpulin karya yang maksudnya kita bikin single itu atau mini album ya terserah nanti kita produksi saya dulu berapa lagu yang kita punya. Habis itu entar nanti mau digimanain, mau mini album, mau single. Sekarang berapa stok? 6 atau 7. Sudah ada stok itu? 6? Iya, sudah. Yang sudah jadi itu 5. Saya ada lagu 3, lo tidak mau. Lo bilang jangan. Idam adalah Idam. Oh, Dia punya project solo kan. Project solo. Iya, Jadi kita beda, bantu dong, support dong project solo. Tidak, karena beda. Ya kita bikin lagi karya Ya yang ada standar. Kalau saya bilang bukan standar. setidaknya yang lain kalau kita punya materi yang lain gitu lain. Sip. Oke, sekarang kita mau ada pertanyaan khusus buat Om Adi Tangkilisan. Masalah manajemen diri. Adi Tangkilisan ini yang saya tahu dia punya beberapa band. Iya. Yang Ada Kultur Project yang sudah duluan, Bateman Band, dan Para Papa yang sekarang lagi merilis single
searah. Pleset lagi gak ada kalau. Plisit lupa plisit juga. Om Adi, bagaimana cara memanajemen diri? Maksudnya gini, ini supaya ada apa ya buat adik-adik lah. Bagaimana mau menentukan karakter kan? Kayak tadi itu bisa lepas dari kultur project saat di Bateman itu kan agak sulit juga. Kayak saya saja kalau nyanyi lagu apa saja tetap lari ke situ ya. Om Adi tadi sudah mampu dia keluar dari kultur project. Bagaimana? Trik Tentang waktu sebenarnya ini penebusan gitu kan. Saya rasa hampir 50 tahun ini ya umur hampir 50 tahun. Banyak yang terbuang sia-sia kan. Dulu kita leha-leha, tidak ada target. Saya rasa di umur hampir 50 tahun ini main musik itu tidak apa-apa. Tahun-tahun belakangan ini kan mulai membaca, ngobrol dengan orang, bahwa banyak yang harus dibenahi kan. Main band ini main saja atau mau dijual ke apa. Akhirnya kondisi ini juga membantu saya untuk belajar mendisiplinkan waktu. Saya lama tidak terbiasa disiplin, berdasarkan mood lah. Berarti buat adik-adik yang masih jauh di bawah itu harus dari sekarang harus mulai Iya. mengatur waktu. Harus mengatur memang. Karena menurut seorang Adi Tanggilesan ternyata dia terlampau santai melewati waktunya sehingga ada sekian waktu yang dilewati tanpa berbuat apa-apa menurut dia. Iya, maksudnya Jadi sekarang dia merupakan penembusan dosa, jadi harus berkarya sebanyak mungkin. iya kalau masalah waktu untuk band ini kan kita atur. Saya di Bateman aksi musik Rabu, itu hari Jumat. Setelah itu kita bebas ngapain lagi kosong, enggak lah. Tapi kan sebenarnya sebagai pemusik itu tidak masalah karena kalau kita lihat teman-teman lain yang kerja kantoran dari jam 7 sampai jam 6 baru ke rumah, ngapain saja itu sekian jam. Kalau kita konversi ke aktivitas musik kan sebenarnya kita cukup mengambil setengahnya bahkan kurang dari itu asal setiap hari. Coba bayangkan setiap hari kita ngapain sih kalau di musik? Belajar, membaca soal sejarah atau teknik strategi dan macam-macam. Itu masih normal. Kelebihan kita di kota ini sebenarnya kalau Jakarta yang sibuk macet dan sangat membutuhkan waktu panjang bisa berproduksi sehari sebulan sekian karya, kita di situ 3 kali lipat karena kita menang secara waktu dan jarak. Jadi ya, kalau ini 20 tahun lalu mungkin saya salah, tapi kalau sekarang ya ini kebenaran yang mesti kita realisasikan, tidak lagi jadi semacam konform ini. Jadi saya pikir ini bagian dari membuktikan bahwa ini bisa saja. Memang akan ada yang hilang, tapi itu gunanya manajemen ya, mungkin melibatkan tandem untuk mengurus hal-hal yang tertinggalkan. Tapi itu tidak masalah. Menyenangkan lah. Luar biasa, ternyata dalam satu waktu mengurus beberapa band itu bergantung rasa. Kalau berangkatnya dengan baku teman tetap enjoy saja. Yang bikin nyaman juga walaupun susah karena kita nikmati. Jadi setiap ada masalah tidak jadi sebuah. Iya, betul. Om Stiloy. Adi ini orangnya hebat. Dalam kata kutip gini, dia bisa memilah waktu dia main di Plisit, dia mainnya seperti ini, waktu dia bermain di kultur dia seperti ini. Gitu. Tidak ada yang sama di antara pola main yang main di antara satu band. Coba lihat. Maksudnya Tidak ada yang sama. Iya. Kau kental di kultur. Makanya saya tadi kan bilang kan, dia bisa lepas dari kultur project, Pak. Itu. Dan kau tidak sadari itu. Iya. Tapi kau bisa berbuat seperti itu. Entah kenapa, bagaimana caranya. Coba tanya sama dia. ada. Kenapa bisa begitu? Karena spiritnya masih sama. Cuma kita membicarakan hal yang berbeda. Harusnya kan kalau spirit sama, Iya, sama semua dong. sama semua dong. Ya, bukan bentuk musiknya. Semangat. Spirit juga Meletakkan idenya. Beda kalau saya di sini bicara ayo perang, di sini saya bicara damai, itu pasti saya gila. Kebetulan sama, di sini damai, cuma di sana mungkin damainya lebih apa, di sini damainya lebih apa. Tapi emang mungkin dia sendiri juga tidak bisa bagaimana mengejawantahkan itu, karena hanya betul-betul dari hatinya. Tapi saya bisa, Om Jack. Saya bisa mengejawantahkan dia. Bagaimana? Kenapa? Dia pintar memilih tema. Gitu. Itu, dia pintar. Di One Valve dia main gaya, di Plisit dia main gayanya One Valve. Di Bateman mungkin dia main gayanya entah ekstrim atau apa.
Toh, di kultur dia main dengan gayanya mungkin bara suara ke apa? Entahlah. Atau apalah. Yang jelas etnik kan. Jadi pintar menentukan tema itu. Ya akhirnya ke bawah di lagu dong. Oke. Sebenarnya bukan tema, karena saya juga kebetulan ditempa dengan orang-orang. Kan kita setiap hari ketemu orang berbeda, ketemu politisi, ketemu budayawan, ketemu band, jadi tahu kapan harus apa. Untuk closing, silakan pesan satu apa ya, kata-kata apa, quote kah buat pecinta berteman. Silakan dari Om Andi. Artinya kita kadang terstigma soal mood, soal rasa dalam berkesenian, khususnya musik. Sebenarnya itu harusnya ada, tapi jangan kita digulung oleh stigma itu, karena di situ harusnya ada manajemen, ada strategi dan mengelola waktu dan ide. Tidak bisa, nggak cukup mood dan perasaan dalam berkesenian. Harus ada kognisi di dalam, ada intelektual, ada manajemen. Yang paling utama manajemen. Artinya manajemen itu bisa kita dibantu oleh orang-orang yang mau mengatur ini, menempatkan kapan, apa, di mana. Itu kayaknya. Kalau saya, kita harus pintar memilih medan dan strategi. Medan yang mana dan strategi yang mana. Karena salah strategi, salah medan, pasti drop. Dan intinya dalam band first bakal lain. Biang kerok berarti. Cuma satu saja. Biang kerok berarti. Yang penting jangan bubar. Ya itu. Iya dong. Itu satu kaum. Iya dong. Dan jangan baku tumbuh, Berkelahi harus. Bakal lain. Tapi yang penting jangan bubar. Jangan bubar. jangan baku pukul. Iya dong. Jangan baku simpan. Iya, jangan baku simpan. Pokoknya DP closing di Facebook. Oke, Om Idam. Om Zul. Om Zul dulu. Pesan Om buat pecinta berteman. Oh, kalau untuk saya ini Bentar. tetap eksis saja di mana di dunia berteman ya. Mungkin ke depannya, insya Allah doakan saja berteman ini bisa seperti yang kalian harapkan ya. Terima kasih. Orang penasaran. Ini apa ini? Om Zek apa ini? Pesan Om, apa mungkin pesan buat para pecinta Pesan. berteman? Ya terserah bebas. Oh begitu. Ya, video reaksi. Ya sebenarnya tidak ada pesan. Ya, Kalau dari Bateman untuk siapa? Yang pasti Bateman ya berkarya saja. Tidak ada pesan untuk disampaikan ke penikmat. Ya sudah. Kalau saya doa sama seperti Zula, banyak-banyak saya doakan cipta supaya dilancarkan. Oke, teman-teman. Jadi khusus di konten ini saya siapkan 5 kaos berteman buat yang memberi komentar baik di konten ini. Jadi nanti akan saya pilih komentar-komentar teman-teman yang baik, akan saya siapkan 5 kaos berteman khusus buat Kumiu. Tapi kita juga mau Boleh sama komen itu. mau dengar-dengar bagaimana lagunya mereka, biar coba sepenggal ya. Tip, kita dengar dulu mereka punya karya yang belum tayang. Jadi karyanya mereka itu hanya bocor sedikit di media Patabai. Om Ipang ini apa ya? Kalau bisa dibilang teman seperjuangan sih udah mereka ini, karena mereka itu pernah merantau sampai ke Jogja sama-sama gitu. Om Ipang melihat teman-teman berteman ini gimana? Dalam berkaryanya. Asal bicara pica. Tidak siapa lagi. Dianjam ya. Ayo. Saya baru kenal sebenarnya mereka ini. Ya, baru berapa tahun? 2 hari. Saya cuma pernah sama-sama di Jogja, sama-sama Idam, Papa Juma, sama Zul. Zul ini senior saya di ISI. Jadi ya wajar dia kalau Om Idam bilang tadi solfesnya dia bilang bagus kan. Oh iya. Solfesnya. Di ISI.
Cuma saya kan teater, dia kan memang musik. Etno ya? Etnomusikologi. Ya menurut saya mereka ini orang-orang apa ya, yang memang jalurnya di situ, yang biar ganti-ganti nama band dan lain sebagainya, tetap ada suasana baru yang mereka tawarkan.